Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 22 Agustus 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi, berkat dalam Bapak Ibu dan saudara-saudari, salam sehat. Hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria, Ratu. Hidup dengan berbakti secara penuh kepada Allah menuntut kita untuk mengarahkan visi misi kepada kehendak ilahi sebagaimana kehidupan Bunda Maria. Maka kita persiapkan perjalanan hari ini dengan bekal sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid, lalu mereka berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, mengikuti Yesus itu harus sepenuh diri. Yang dimaksud dengan keseluruhan diri adalah segala elemen yang ada pada diri kita. Artinya, merupakan sebuah perjuangan untuk mengarahkan seluruh diri kepada rencana Tuhan. Injil tadi pada hari ini mengajak kita untuk memurnikan hati sebagai faktor utama dalam mengikuti Tuhan. Jika hati kita sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, maka yang terpancar dari dalam hati adalah nilai-nilai Injili. Persoalan untung rugi bukan lagi sebagai tolok ukur, pergulatan lelah senang bukan lagi sebagai sasaran berkarya. Namun, semua yang kita lakukan dalam perutusan semoga mengajari kita untuk satu visi bersama kehendak ilahi. Upah mengikuti Tuhan itu urusannya Tuhan. Sementara dari diri kita dituntut kesempurnaan kewajiban yang harus dilakukan. Maka orientasi kita adalah melaksanakan perintah dan ajaran Tuhan dengan keseluruhan diri secara utuh. Saudari-saudara, cara Tuhan menemani setiap langkah hidup kita merupakan bukti keselamatan yang benar. Artinya, jika kita menjalankan perintah dan ajarannya dengan rela hati, maka Tuhan selalu mau menemani dan memberikan jalan yang benar. Untuk itulah kita menerima keselamatan, kendati mungkin hal ini selalu menjadi tantangan kita setiap hari. Maka kita perlu mohon rahmat ketekunan, sebab secara tekun pula Tuhan membimbing kita. Tuhan membuka hatinya bagi keselamatan kita, dan semoga hari ini kita pun mau dibimbing serta rela mendengarkan suara Tuhan, sehingga hidup kita tetap ada pada jalan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perjalanan hari ini. Semoga kami mempunyai hati yang terbuka dan telinga yang selalu mendengarkan suaramu, sehingga langkah kami selalu berada pada kebenaran. Pergunakan diri kami untuk karya keselamatan dan kemuliaan-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang menjadi tujuan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.